Kutai Timur itu tidak hanya menghasilkan batu bara, sawit, tapi buah-buah andalan juga ada dari Kutai Timur. Nama saya Suryani, saya tinggal di Sangatta. Saya kebetulan kerja jadi TK2D di Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur. Ya, hobinya memang suka nanam gitu. Awal mulanya saya terjun untuk menanam dan mau budidaya. Awal mulanya itu karena Kutai Timur kena defisit ya. Defisit itu sangat menyakitkan, baik PNS maupun TK2D, wah luar biasa. Semua harus terpukul dengan keadaan itu. Jadi daripada saya pusing, tidak ke kantor juga, lontang-lantung Pak, nggak ada dikerjain. Jadi saya lihat ada kebun saya, kebetulan ada daun singkong. Saya coba-coba untuk tawarkan ke awalnya dari Pak Le dulu. Habis itu makin hari makin subur daun singkong saya, makin saya tambahin. Saya antar ke pasar-pasar, warung-warung. Jadi minimal satu ikatnya itu satu warung biasa 30, 45 ikat kali 1000. Jadi kalau 30 warung kali 35, ya, nanti saya ambil per bulan itu. Dari situ saya ngumpul dana sedikit demi sedikit. Saya berpikir lagi daun singkong ini saya agak kewalahan karena saya sendiri. Saya mau pakai orang, modal nggak ada. Jadi di situ saya berpikir, saya curhat sama kepala dinas saya, almarhum Haji Hormansyah. Pak, bantu saya dong, kayak mana nih? Susah nih cari duit, anak saya 3. Sementara saya nafkahi sendiri. Terus kalau ngandalkan daun singkong Pak, waduh bisa mati saya ini. Mana pengeluaran hari-hari makin melonjak. Jadi di situ saya Pak curhat, kami ambil langkah pertama itu nanam Kathes California. Nah, alhamdulillah berhasil. Jadi kami bisa jual per ton waktu itu. Itu 200 aja Pak, 200 itu saya sendiri yang pasarkan kemana-mana, tetap jalan daun singkong juga. Tapi setahun kemudian saya berpikir lagi, aduh Kathesnya udah mulai punah gitu kan. Apa ya yang jangka panjang yang enak dibudidaya terus tidak terlalu sulit. Saya coba-coba cari-cari di pikiran saya nggak ada. Tapi pas waktu itu saya tidur Pak, tapi saya ingat, aduh kayaknya di kampung saya itu ada jambu macam-macam, laku nggak ya kalau dijual itu. Kebetulan saya lihat ada online, jambu kristal. Saya kenali jambu itu, kalau jambu itu di kampung terbuang begitu aja Pak. Jadi saya cari, wow ini luar biasa. Ternyata masa produksinya 20 tahun, bisa sudah dipanen dalam jangka 7 bulan. Jadi kemudian tuh besoknya saya menghadap lagi ke kepala dinas saya, Pak, ada nih bisnis yang lebih menggiurkan. Tolong bantu saya nggak ada modal, tapi ini benar-benar wow, luar biasa. Bapak punya ilmunya, nah saya ada ide ini. Nah, katanya Bapak, oke mana? Saya lihatkan foto-fotonya, ini Pak. Aduh, di mana dapat bibitnya? Pokoknya tenang aja Bapak, nanti saya cari gitu kan. Kemudian saya cari. Kebetulan lihat jambu kristal ada di Kalimantan Pak, ada di Balikpapan. Jadi di situ kami cari nomornya, namanya Pak Eko. Besoknya itu langsung meluncur ke Balikpapan. Kami coba itu berapa pohon dulu. Ternyata pertama kok kering gitu.
pos lagi pupuknya sama bapak, habis itu jadi. Nah saya bilang, oke pak, saya bagian pemasaran, jangan tinggalkan saya. Iya enggak katanya gitu. Jadi waktu itu saya pasarkan pak, langsung panen itu 17 kilo laku, 50 naik 100, 200. Nah di saat puncak-puncaknya yang kami sama almarhum kepala dinas itu, tiba-tiba beliau dipanggil Tuhan. Jadi di situ saya sedikit apa ya, agak down. Waduh, mentor saya hilang gitu. Jadi saya berpikir, tapi akhir-akhir beliau mau meninggal, saya selalu minta, Pak, tolong dong ngajari saya yang bagaimana cara membaca tanaman, bagaimana caranya. Jadi ilmu-ilmu kebatinan dengan tanaman ada juga, Pak ya. Jadi itu saya diajari. Oh iya, saya ajari betul juga kalau saya ada apa-apa, tidak ada yang tinggal ilmunya. Jadi saya minta diajari. Akhirnya bapak meninggal. Meninggal sudah itu saya berpikir, aduh gimana caranya ini. Jadi saya ambil bibit yang kami buat sama almarhum tuh, saya coba tanam di sini. Berhasil, bikin lagi berhasil. Jadi saya tambah. Awalnya begitu. Berapa? Awalnya itu nanam di sini cuma 100. Saya lihat bagus, saya tambah lagi. Saya makin semangat, makin tidak ada mentor saya itu, makin saya semangat. Aku harus jadi. Saya ingat pesannya bahwa jangan pernah nyerah, harus berjuang, harus bisa. Dan kamu punya potensi itu. Jadi saya semangat sendiri. Walau saya sendiri nyangkul Pak, saya sendiri nggak apa-apa. Saya ingat terus itu. Akhirnya 7 bulan kemudian saya lihat perlahan panen Pak. Alhamdulillah. Panen, makin saya semangat sampai saat ini. Sekarang sudah 600 pohon. Ya, sekali panen itu berkisaran 200 kilo. 200 per kilonya kalau saya online itu 30.000. Kalau jual langsung ke penumpukan 25-an. Ya. Ada sekarang ngembangkan bibit sendiri gitu di sini? Oh iya, kebetulan karena banyak yang lihat mungkinnya selalu saya posting Pak. Ini loh jambu saya, ini bagus. Nah ini harganya juga lumayan. Jadi banyak. Kemarin itu kita siapkan 300, habis 300 pohon. Jadi kita buat sendiri ya, di stek sendiri di sini. Jadi itu satu pohonnya 50.000, tidak kurang dari itu. Nah, pengalaman Mbak nih, apakah nanam pohon jambu kristal memang harus dalam lahan yang miring seperti ini atau yang rata atau gimana? Oh no, tidak semuanya harus miring, tapi memang kalau memang bagusnya landai seperti ini. Tapi tidak apa-apa juga, yang tanah datar itu bagus juga. Yang penting pengolahan lahannya nanti dikasih parit yang bagus. Gitu. Ada suka dukanya nggak? Oh banyak banget. Sukanya itu ketika saya melihat tanaman itu jadi dan segar di situ saya, terus menjual tanpa ada halangan, banyak peminatnya, rasanya enak. Di situ saya alangkah bahagianya, itu sangat suka banget, makin semangat. Pupuknya, terus hama-hamanya juga di situ dukanya Pak. Kalau pemasarannya saat ini lancar, sangat lancar. Bahkan Kutai Timur pun Pak belum tertutupi. Maksudnya daerah Sangatta aja, kota Sangatta aja belum tertutupi sama sekali. Iya, kebutuhan jambu kristal. Berapa sih selama ini kebutuhan jambu kristal di Sangatta? Kebutuhannya itu saya rasa per hari itu 200 lebih itu belum. 200 kilo ya? Iya, cukup. Apalagi masa pandemik ini. Kemarin itu pas lagi booming-boomingnya corona Pak, jambunya wow banyak sekali, luar biasa ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa nyuplai jambu di saat orang butuh jambu kristal itu. Karena konon katanya, bukan katanya tapi benar Pak ya. Ini untuk mengatasi komunikasi ya, meningkatkan imun tubuh. Karena memang jambu kristal ini Pak, vitaminnya luar biasa, vitamin C-nya luar biasa, jadi sangat bagus untuk dikonsumsi. Diusahakan tuh 3 kali sehari untuk konsumsi jambu kristal. Tapi itu cara konsumsinya jangan salah,
sebelum makan konsumsi itu, siang terserah mau sudah makan atau belum, serah. Malam pun begitu Pak, itu bagus banget. Dalam mengelola kebun jambu kristal nih, Mbak sendirian atau dibantu dengan tenaga? Awalnya saya sendiri Pak, saya sendiri. Nah sekarang saya sudah ada 2-1 yang bantu-bantuin. Pelan-pelan saya nambah-nambah untuk tenaga untuk bantuin saya. Kendala dalam berkebun itu terutama di daerah Kalimantannya, tanahnya itu sangat tinggi zat asamnya. Jadi memang kalau kita tidak mengerti untuk pemupukan atau tidak di pos, karena kebetulan saya saat ini saya masih ngandalkan organik ya Pak ya. Saya organik semua, jadi kalau nggak di pos itu kurasa tidak akan semaksimal ini juga panennya Pak. Gitu. Nah terus untuk mendapatkan itu sertifikasi Prima 3. Itu prosesnya bagaimana awalnya? Prosesnya awalnya itu kebetulan saya juga jadi TK2D di Dinas Ketahanan Pangan, kebetulan di bagian staf pengelola pengujian sampel tanaman dan makanan juga Pak. Jadi ada di situ, jadi kita banyak bos-bos saya dari Ketahanan Pangan juga sangat support saya dalam tanam jambu. Akhirnya mereka juga membantu saya untuk mengajukan Prima 3. Jadi biar jambunya lebih lebih bagus lagi. Prosesnya bagaimana sih untuk mendapatkan? Prosesnya itu kita dipantau juga Pak dari awal seperti ini. Sekarang kita ditanya awal penanaman, jarak tanam semua ada. Jadi semua ada aturannya, baik panen semuanya Pak. Itu ngajukan ke provinsi sana. Oh, provinsi. Iya. Tanaman ini untuk mendapatkan itu jaraknya berapa dari satu pohon? Jaraknya memang jarak jambu untuk nanam jambu kristal itu 2-3. Jadi dari sana petaninya yang mengajukan itu, jadi mereka hanya membenahi aja sih. Untuk pemupukan dari awal itu kita memakai pupuk kandang ya di setiap pohonnya. Itu berkisar 1 karung 1 pupuk kandang. Kita kebetulan pakai kotoran kambing Pak ya, jadi karung 25 itu 1 pohon. Kita aduk, kasih kalsium juga Pak ya untuk menetralkan zat asam tanah. Jadi nanti kita nanam, seminggu kemudian kita nanam Pak. Habis itu kita kasih pupuk, kebetulan kami ada pupuk organik BK POMI, itu dipakai awalnya seminggu sekali. Kita pupuk, habis itu kita kurangi lagi untuk jarak pemupukannya bisa 2 minggu sekali. Nah sekarang ini untuk pemupukannya itu 2 minggu sekali. Terus ke depannya nih Mbak, cita-citanya apa Mbak? Mengembangkan jambu kristal. Cita-cita saya itu pengen menjadi pelopor penghasil jambu kristal di Kutai Timur. Dan saya sangat mau bahwa Kutai Timur itu tidak hanya menghasilkan batu bara, tapi sawit, tapi buah-buah andalan juga ada dari Kutai Timur. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan tinggal diam, usahakan apapun hobi kalian tolong dikembangkan. Kalau memang hobinya itu shopping ke mall, boleh jual-jual tas atau baju gitu. Yang suka masak jualan kue, boleh kan? Yang suka nanam silahkan. Yang suka shopping, boleh aja. Sekarang sistemnya online kok, nggak repot untuk pasarkan. Saya minta sama teman-teman jangan hanya teriak ke pemerintah, jangan selalu mau diperhatikan, tapi coba melihat bahwa tidak semuanya pemerintah harus nangani. Ayo kita bantu sama-sama dari diri sendiri dulu. Saya rasa perekonomian akan teratasi, apalagi hanya rumah tangga.